making disciples, transforming lives. Saudara, Anda bisa melayani Tuhan tanpa sebuah pengenalan yang benar. Anda bisa saja rajin ke gereja tanpa sebuah pengertian yang benar. Kalau bukan Tuhan yang menyingkapkannya dalam kehidupan Anda tidak bisa mengenal Dia. Itu sebabnya penting sekali Anda mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu akan menyingkapkan atau membuka mata Anda. Saudara, saya hari ini akan bagikan firman Tuhan. Saya akan memberikan tema pada hari ini, mata hati yang diterangi. Mari kita buka sama-sama Efesus pasal yang pertama, kita baca di ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Efesus pasal yang pertama ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus supaya Bapa yang mulia itu supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara, ini adalah doa Paulus kepada jemaat di Efesus. Paulus berdoa supaya jemaat dipenuhi dengan roh wahyu dan hikmat. Supaya Tuhan memberikan mereka roh wahyu dan hikmat supaya dapat mengenal Tuhan dengan benar. Ternyata saudara, ada banyak orang mengira mereka bisa mengenal Tuhan dengan pengertian atau dengan kecerdasan mereka sendiri. Banyak orang mengira bahwa mereka bisa mengenal Tuhan dengan kepandaian mereka sendiri. Ternyata kebenarannya saudara, tanpa Tuhan memberikan roh wahyu dan hikmat kepada mereka, mereka tidak dapat mengenal Tuhan dengan benar. Ternyata mengenal Tuhan, bisa nggak orang itu mengenal Tuhan dengan cara yang salah? Bisa. Mereka menyangka mengenal Tuhan, mereka menyangka mereka mengenal Tuhan itu seperti A atau seperti B, tapi ternyata mereka mengenal dengan cara yang salah. Saudara, ternyata otak kita ini terbatas. Kita nggak bisa mengenal dengan benar tanpa Tuhan yang menyingkapkannya kepada kita. Dan doa Paulus dikatakan begini, supaya Bapa memberikan kita roh wahyu dan hikmat supaya dapat mengenal Dia dan dengan benar, dan supaya Ia membuka mata hati kita dan menerangi mata hati kita, supaya kita bisa mengetahui pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Paulus berdoa supaya jemaat Efesus itu menerima roh wahyu dan hikmat supaya menerangi hati mereka atau membuka mata hati mereka. Supaya mereka mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Betapa kayanya bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara, ternyata orang itu bisa gak mengerti. Tanpa diterangi mata hati kita, tanpa mata kita dibuka atau disingkapkan oleh Tuhan, kita gak mungkin bisa mengenal Dia dengan benar. Ada banyak orang gak ngerti kenapa dia jadi orang Kristen. Ada banyak orang gak mengerti kenapa kita ini perlu melayani Tuhan. Kenapa kita perlu bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara, orang-orang mungkin di sekitar Anda, mungkin keluarga Anda atau teman-teman Anda, mereka gak bisa mengerti kenapa Anda tiap minggu ke gereja, kenapa Anda repot-repot melayani. Saya masih ingat dulu ketika pertama kali saya menyerahkan hidup saya untuk menjadi full timer. Ada bahkan keluarga-keluarga yang tidak setuju ketika Imlek. Ya, ada beberapa orang mendekati saya dan berkata, kamu bodoh, kamu lebih baik kamu bisnis. Kamu jadi pendeta, kamu mau makan apa? Kamu mau jadi pendeta, mau jadi apa nanti masa depanmu? Saudara, banyak orang gak mengerti. Saudara, kenapa Anda melayani Tuhan? Kenapa Anda ikut Tuhan sungguh-sungguh? Kenapa Anda pergi ke gereja? Bahkan kenapa Anda menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan? Mereka semua gak ngerti, mereka menganggap itu adalah kebodohan. Kenapa saudara? Karena mata mereka tertutup. Mata hati mereka masih gelap. Mereka gak mengerti. Orang percaya juga sama.
Saudara, tanpa Tuhan memberikan kita pengertian, tanpa Tuhan menyingkapkannya, sepintar apapun kita, saudara, kita mungkin gak bisa mengenal pengharapan apakah ketika kita ini diselamatkan. Ada pengharapan ternyata ketika kita ini jadi orang percaya. Ternyata kita ini diselamatkan bukan cuma sekedar diselamatkan, tapi ternyata ada pengharapan di dalamnya. Ada bagian di dalamnya. Kadang orang gak mengerti pengharapan apa. Saudara, kenapa kita perlu mengabdi kepada Tuhan, kita melayani Tuhan. Kenapa kita ini bukan cuma sekedar diselamatkan, ternyata ada pengharapan, ada tujuan. Mengapa kita diselamatkan? Saudara, dan kalau bukan Tuhan yang menyingkapkannya dalam hidup kita, sulit kita bisa mengerti. Saudara, jadi tahukah saudara, untuk bisa mengenal Tuhan dengan benar, untuk bisa mengenal segala perkara-perkara rohani, kita perlu yang namanya mata hati ini diterangi. Kita perlu yang namanya mata hati kita ini disingkapkan, saudara. Tuhan rindu untuk membuka mata hati atau mata rohani kita. Saudara, kalau Anda belajar sesuatu dari Tuhan, kalau Anda cuma mengandalkan otak Anda atau pengertian Anda sendiri, biasanya akan dangkal. Tapi kalau Tuhan menyingkapkannya dalam kehidupan Anda, kalau Tuhan itu membukakannya dalam kehidupan Anda, saudara, itu akan punya impact yang luar biasa dalam kehidupan Anda, saudara. Nah, itulah sebabnya kita perlu meminta supaya Roh Kudus membuka mata hati kita. Saudara, banyak orang mencoba mengenal Tuhan dengan menambah pengetahuan. Sekalipun pengetahuan itu penting, tapi dengan banyaknya pengetahuan tidak membuat Anda mengenal Tuhan. Banyak orang menyangka dengan banyaknya pengetahuan, aku tambah pengetahuan. Ya, dengan saya itu banyak membaca, memang itu menambah pengetahuan. Tapi kalau bukan Tuhan yang menyingkapkannya dalam kehidupan Anda, saudara, itu tidak akan membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan Anda. Anda bisa dengarkan banyak khotbah. Anda bisa lihat khotbah di YouTube. Anda bisa dengarkan mungkin 1 minggu 2 atau 3 khotbah, saudara. Tapi kalau Tuhan tidak menyingkapkannya, sebuah kebenaran dalam kehidupan Anda, biasanya itu tidak akan membawa dampak yang besar dalam kehidupan Anda. Yesaya, ya, satu kali di Yesaya 6 dikatakan matanya tercelik dan ia melihat Tuhan. Kok aneh? Bukankah Yesaya ini seorang nabi? Saudara, di pasal 1 sampai pasal 5 kita tahu bahwa Yesaya sudah bernubuat. Yesaya sudah melayani Tuhan. Ya, sudah menyampaikan kalimat-kalimat atau perkataan profetik. Tapi kenapa di pasal 6 dikatakan aku melihat Tuhan? Saudara, orang bisa saja melayani, ya, bisa saja melayani 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, saudara. Tapi selama mata rohaninya tidak dibuka, saudara, selama mata rohaninya tetap tertutup, saudara, orang itu tidak akan mengalami perubahan yang signifikan. Ketika mata Yesaya dibuka, tiba-tiba dia sadar bahwa aku ini najis bibir. Aku ini najis bibir, kok bisa? Ini seorang yang sudah menyampaikan nubuatan, seseorang yang sudah melayani. Tapi ternyata di momen-momen itu ia belum disingkapkan. Saudara, Ayub 42 ayat yang kelima, Ayub juga pernah berkata demikian. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub pernah mengaku, sebelumnya aku mengenal Tuhan hanya dari apa kata orang. Aku hanya mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara, ada perbedaan antara tahu dan mengenal, saudara. Paulus, dia tahu Tuhan. Dia murid dari Gamaliel. Dia ini ahli Taurat. Paulus ini bukan hanya ahli Taurat. Paulus ini orang Farisi. Dia lebih Farisi daripada Farisi. Saudara, satu kali dia merasa dia tahu Tuhan. Dan dia melayani Tuhan. Dia giat melayani Tuhan dengan pikirannya sendiri. Itulah sebabnya saudara, ia melayani, dia menyangka bahwa dia itu giat, dia menganiaya orang-orang yang berjalan atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Kristus. Sampai satu titik saudara,
sebuah perjumpaan di Damsyik. Ia berjumpa dengan Tuhan, matanya dibutakan, tapi setelah itu ketika selama 3 hari setelah dia melek, bukan hanya mata jasmaninya melek, tapi mata hatinya, mata rohaninya juga dibuka, juga disingkapkan. Ia mengenal siapa Tuhan. Sebelumnya dia giat tanpa pengertian yang benar. Dia giat sekali, dia menyangka bahwa dengan dia mencoba menganiaya jemaat Tuhan, ia sedang berbuat bakti kepada Tuhan. Ia begitu luar biasa giatnya. Tapi tanpa pengertian yang benar. Saudara, Anda bisa melayani Tuhan tanpa sebuah pengenalan yang benar. Anda bisa saja rajin ke gereja tanpa sebuah pengertian yang benar. Kalau bukan Tuhan yang menyingkapkannya dalam kehidupan Anda, saudara, Anda tidak bisa mengenal Dia. Itu sebabnya penting sekali Anda mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu akan menyingkapkan atau membuka mata Anda. Ada amin, saudara? Sekarang, apa saja sebelum saya akan bagikan bagaimana supaya Anda punya mata terbuka. Saya akan membagikan apa saja yang membuat mata kita tertutup. Saudara, apa saja atau hal-hal apa saja yang membuat mata kita ini tetap berada dalam kegelapan atau mata kita ini tetap tertutup. Yang pertama, saudara, catat baik-baik. Hidup di dalam dosa dan pemberontakan. Mengapa mata hati Anda tertutup? Kemungkinan besar Anda hidup dalam dosa dan dalam pemberontakan. Ya, 2 Korintus 4 ayat yang 4 dikatakan, orang-orang yang tidak percaya pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak dapat melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ada orang-orang yang dikuasai oleh ilah zaman ini. Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya. Juga di Matius 6 pernah dikatakan demikian. Saudara, mata adalah pelita tubuh. Kalau matamu baik, maka baiklah seluruh tubuhmu. Kalau matamu terang, maka teranglah seluruh tubuhmu. Tapi kalau mata ini gelap, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Lalu ayat itu dilanjutkan di Matius 6. Dilanjutkan, tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada 2 tuan. Ya, kenapa demikian? Karena kalau engkau mengabdi kepada 2 tuan, maka engkau akan setia kepada yang satu dan tidak setia kepada yang lain. Engkau akan mengasihi yang satu dan tidak mengasihi yang lain. Ya, pada akhirnya, saudara, Anda nggak bisa mengabdi kepada Tuhan. Kepada 2 tuan maksudnya. Kalau kita ini fokus sama uang atau mamon, saudara, kesetiaan kita terbagi. Kalau kita ini fokus sama mamon, saudara, kalau mata kita, cara kita memandang dunia ini gelap, mata kita tertutup, saudara, maka seluruh orientasi dan fokus kehidupan kita, kesetiaan kita juga akan tertutup. Itu sebabnya, kenapa ada beberapa orang, mereka gak bisa melihat Tuhan. Karena mata hatinya tertutup, hatinya mendua. Saudara, kecemaran dan hawa nafsu, itu juga membuat mata seseorang tertutup. Firman Tuhan katakan, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita perlu mencungkil mata yang menyesatkan kita. Mencungkil di sini bukan berarti arti harafiah dicungkil, ya tidak demikian. Tapi ternyata mata ya yang penuh dengan nafsu dan kecemaran itu dapat membutakan dan menyesatkan kita. Saudara, tidak mau bertobat atau memberontak, ketidaksediaan untuk kita mau bertobat itu juga menutup mata kita. Saudara, satu kali Tuhan Yesus pernah berkata di Yohanes 12, ya ayat yang ke-37 sampai 41. Meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat, tapi mereka semua gak percaya. Ya, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan, siapa yang percaya kepada pemberitaan kami? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka.
supaya mereka jangan melihat dengan mata, menanggap dengan hati, lalu berbalik atau bertobat, sehingga aku menyembuhkan mereka. Saudara, ternyata kehidupan orang yang hidup di dalam dosa dan orang yang tidak mau bertobat atau terus berada dalam pemberontakan, mata mereka tertutup, saudara. Banyak kali kita juga sama. Tuhan sudah ngomong A, tapi kita maunya B. Kita sudah tahu bahwa Tuhan ingin kita belok kanan, tapi kita belok kiri. Kita sengaja. Kita menyangka bahwa jalan kita ini jalan yang terbaik. Kita menyangka bahwa jalan kita ini ujungnya baik. Firman Tuhan pernah ngomong begini, ada jalan yang disangka baik tapi ujungnya maut. Tapi kita sengaja, kita gak mau nurut Tuhan. Ya, Tuhan merah, kita maunya biru. Tuhan bicara A, kita sengaja ngikutin keinginan kita, ya kita B. Tuhan mau kita belok ke kiri, kita sengaja ngikutin keinginan kita, kita belok ke kanan. Saudara, pemberontakan, ketidaksediaan untuk bertobat, saudara, itu membutakan atau membuat mata kita tertutup. Saudara. Yang kedua, suka mengkritik dan menghakimi. Mari kita buka ayatnya Matius pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkan dulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat, katakan kau akan melihat, dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara, di akhir zaman ini semakin banyak orang itu suka menghakimi. Apalagi di zaman teknologi, sosial media. Ya, di mana kata-kata sekarang bukan lewat hanya kata-kata tapi juga jempol kita. Saudara, ternyata orang yang punya sifat seperti ini suka mencari kesalahan atau fault finder atau suka menghakimi atau bahasa keren zaman sekarang suka nyinyir, itu matanya tertutup, saudara. Kenapa? Coba bayangkan, saudara. Zaman sekarang ini ya, gak ada yang benar kadangkala. Kalau Anda lihat ada seorang ayah, seorang anak, ya, dan seekor keledai lagi berjalan, ya, ada loh orang bisa berkata, loh itu kok bapak sama anak kok nggak ditunggangin aja sih keledainya, gitu ya. Mereka ngomong, kok nggak ditunggangin aja? Akhirnya sang bapak mempersilahkan anaknya untuk naik, gitu ya. Orang yang sama ini bisa berkata demikian, loh itu dasar anak kurang ajar, kok cuman dia yang naik, bukannya papanya sudah tua. Harusnya dia kasih dong papanya untuk untuk naik. Akhirnya mereka ganti posisi, sang ayah naik, anaknya jalan. Ya, nggak ada benernya. Orang yang sama ini bisa berkata, loh kok anak ini kok sang ayah sih yang naik? Jadi nggak ada benernya. Akhirnya ketiga pun, ya yang ketiga kalau misalnya ada papa sama anak, akhirnya sang ayah dan sang anak akhirnya naik keledai. Dua-duanya naik di atas keledai. Orang yang sama ini juga bisa berkata, ini memang tidak berperi kebinatangan. Keledainya cuma satu tapi dua orang dinaikin. Gitu ya. Akhirnya mereka kalau orang itu tetap mendengarkan seperti itu, satu-satunya cara yang terakhir yang paling benar adalah dua orang itu, ayah dan anak, ngangkat keledainya. Mungkin itu yang paling benar.
Saudara, di zaman sekarang ini hampir nggak ada yang benar. Saudara, orang dengan mudah bisa menghakimi. Orang bisa dengan mudah bisa menilai sesuatu. Nggak ada benernya. Bagian kita adalah kita jangan suka menghakimi. Karena firman Tuhan ngomong orang yang suka menghakimi nggak bisa melihat dengan jelas. Yang Tuhan mau adalah kita itu melihat ke diri kita dan mengevaluasi diri. Bukan mengevaluasi orang. Karena firman Tuhan ngomong, bagaimana engkau bisa berkata kepada saudaramu, ya biarkan aku mengeluarkan selumbar dari matamu. Sedangkan balok yang di dalam mata kita sendiri, kita nggak bisa lihat. Saudara, kita nggak singkirkan dulu. Itu sebabnya yang Tuhan mau adalah kita nggak usah ngurusi ya orang lain. Kalau perlu, kalau Anda mau ngurusin orang lain, doakan. Jangan suka menghakimi orang. Ya, tapi yang kita ini harus lebih mahir untuk mengevaluasi diri kita. Kalau ada orang buat salah, doakan orang itu. Lalu berkacalah dari orang itu untuk mengevaluasi diri. Itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita mengurusi bukan selumbarnya orang atau selumbar di mata orang, tapi Tuhan mau kita mengurusi balok kita sendiri. Saudara, balok yang ada di mata kita sendiri. Saudara, dengan demikian kita dapat melihat dengan jelas dan kita bisa melihat segala sesuatunya dengan lebih terang. Yang ketiga yang menutup mata kita adalah kita hidup dalam kepahitan atau kebencian. Firman Tuhan katakan, ya 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 9 sampai 11, barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Saudara, barang siapa berkata ia di dalam terang, tetapi membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Saudara, orang yang menyimpan kemarahan, menyimpan kepahitan, itu akan berkembang menjadi kebencian. Dan orang yang hidup di dalam kebencian, itu hidup di dalam kegelapan. Itu sama seperti Anda melangkah di dalam ruangan yang tanpa ada terang sedikit pun. Gak ada lampu yang menyala sedikit pun. Apa yang terjadi, saudara, ketika itu gelap total, Anda nggak bisa kemana-mana. Anda akan nabrak ke sana kemari. Ya, Anda nggak tahu bahwa di situ ada lubang. Anda nggak tahu bahwa di situ itu ada meja. Anda nggak tahu bahwa di situ itu mungkin ada cairan yang bisa membuat Anda terpleset. Saudara, orang yang hidup dalam kebencian, mereka hidup di dalam kegelapan. Mata mereka tertutup. Saudara. Yang keempat, saudara. Apa yang bisa membuat mata kita tertutup? Yang keempat adalah komunitas yang salah. Ternyata komunitas atau orang-orang yang merupakan sahabat kita, dengan siapa kita bersahabat, atau seperti apakah komunitas kita, itu ternyata punya power untuk membuka mata kita atau membutakan mata kita. Saudara, komunitas itu sangat penting. Coba Anda renungkan satu firman Tuhan berikut ini, Markus pasal yang ke-8 ayat 22 sampai ayat 26. Markus pasal yang ke-8 ayat 22 sampai ayat 26. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Perhatikan kata-kata membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Jadi masih kabur. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Ayat 26, sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Saudara, apa maksudnya?
Jadi satu kali murid-murid atau orang-orang membawa ada seorang buta, ya, dan mereka memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan dia. Kemungkinan besar ini adalah orang buta sejak lahirnya, karena Yesus dikatakan sampai meludah, ya, meludah ke tanah, meletakkan tangannya ke matanya. Mungkin bisa jadi orang tersebut nggak punya bola mata, atau bisa jadi orang tersebut mungkin bola matanya rusak. Ya bisa jadi memang nggak dituliskan, bisa jadi ini buta sejak lahir, gitu ya. Dan sebelum Yesus menyembuhkan, ternyata Yesus membawa orang buta ini keluar dari kampung. Kenapa Yesus sang penyembuh yang sudah buat mujizat di mana-mana, menghardik badai berhenti, Yesus yang menyembuhkan orang yang kerasukan legion hanya dengan satu tengking orang itu sadar, ya. Yesus yang menyembuhkan wanita pendarahan 12 tahun, Yesus yang membangkitkan orang mati, Yesus yang menyembuhkan orang yang lumpuh, Yesus yang melakukan berbagai mujizat. Kenapa Yesus gak langsung on the spot, langsung sembuhin matanya? Kenapa Yesus pakai repot-repot membawa orang buta ini keluar dari kampungnya? Kita gak tahu seberapa jauh tempat atau kampung itu sampai keluar. Kita gak tahu seberapa jauh pintu masuk kampung itu dengan tempat di mana kampung orang buta ini tinggal, saudara. Kita nggak tahu. Bisa jadi itu 1 kilometer, bisa jadi 2 kilometer, bisa jadi 3 kilometer. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa Yesus perlu repot-repot membawa orang itu keluar dari kampung itu? Kenapa Yesus nggak langsung aja perform miracles di situ? Kenapa Yesus emangnya di kampung situ nggak ada tanah di mana Yesus bisa meludah, membuat sebuah tanah liat lalu dimasukkan di matanya? Pertanyaan, kenapa Yesus perlu repot-repot keluar dari kampung, membawa dia keluar dari kampung? Lalu yang aneh berikutnya adalah setelah Yesus menyembuhkannya, membuat mujizat, ada bola mata yang baru, Yesus meludah dan meletakkan di matanya, dan mungkin kali yang pertama masih gak jelas, kali yang kedua bisa melihat dengan jelas. Lalu Yesus berpesan setelah orang itu melihat, ya, pulanglah ke rumah dan jangan kembali ke kampung. Kenapa? Ada apa di kampung itu? Apakah di kampung itu ada banyak roh jahat? Saya kira roh jahat bukanlah yang ditakuti oleh Yesus. Roh jahat gak punya kuasa atas Yesus. Ya, itu bukan karena roh jahat, bukan karena di kampung itu penuh dengan hantu atau bagaimana. No, ya. Tapi besar kemungkinan, saudara, kalau orang itu tidak diajak keluar dari kampung, kemungkinan besar orang ini gak punya iman untuk punya bola mata yang baru. Mungkin orang-orang sekitarnya, mereka mungkin berniat baik, mereka mungkin tidak ingin membuli orang buta ini. Mungkin niatnya baik, mungkin ada kata-kata yang terkesan rohani tapi bisa membunuh iman. Mungkin tetangganya, sudahlah gak usah repotin guru, sudahlah terimalah keadaanmu. Ya, kamu sudah terlahir tanpa mata, ya sudah dinikmati aja. Sudah gak usah repotin guru. Yang penting kan kamu punya karakter. Buat apa mujizat? Bisa aja. Itu muncul perkataan-perkataan yang terkesan sangat rohani, tapi membunuh iman. Saudara, ya sudahlah. Yang penting kamu itu bahagia, sudah gak usah melihatnya, gak apa-apa. Ya, atau mungkin yang sarkastik gitu ya. Yang dari yang level paling paling halus sampai yang sarkastik. Saudara, bisa jadi orang-orang di sekitarnya adalah orang-orang yang tidak mempercayai mujizat. Dan komunitas itu bisa mempengaruhi imannya sehingga dia akan tidak punya iman untuk bisa melihat. Dan setelah dia disembuhkan, setelah dia bisa melihat, Yesus juga berpesan, kamu jangan balik ke kampung itu, langsung aja direct pulang ke rumah. Kenapa? Karena besar kemungkinan kalau orang buta ini yang sudah melihat ini kembali ke kampung dan ketemu sama teman-temannya,
banyak orang tetap tidak percaya. Banyak orang menyangka bahwa kamu itu halusinasi. Ya, kamu itu cuma bohongan gitu ya. Atau bahkan ya bisa menuduh bahwa apa yang Yesus lakukan itu pekerjaan setan. Bisa jadi. Sehingga banyak perkataan negatif, banyak masukan negatif yang bisa membuat orang yang sudah sembuh tadi kehilangan imannya dan kemudian menjadi buta kembali. Saudara, sangat besar kemungkinan. Jadi ternyata komunitas itu bisa mempengaruhi apakah mata Anda tertutup atau mata Anda terbuka. Penting untuk Anda punya komunitas yang benar, saudara. Sangat penting untuk Anda punya komunitas yang benar. Yang kelima, apa yang membuat mata Anda tertutup adalah fokus yang salah. Katakan fokus yang salah. Kenapa seringkali mata kita tertutup? Karena seringkali kita bukan fokus kepada Tuhan, tapi seringkali mata kita terfokus kepada masalah, persoalan, tantangan yang kita hadapi. Dan itu membuat kita tertutup. Saudara, satu kali di Kejadian 21 ayat 14 sampai ayat 19, mari kita buka Kejadian pasal yang ke-21. Ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-19. Cerita mengenai Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Saudara, saya bacakan. Ayat yang ke-8, bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham karena anaknya itu. Tetapi perhatikan, ayat 12. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham. Jadi memang adalah tuntunan Tuhan atau kehendak Tuhan untuk Hagar dan Ismail itu pergi. Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala hal yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu. Jadi ternyata merupakan kehendak Tuhan untuk memang Hagar sama Ismail itu keluar dari rumah itu. Tapi sekalipun Tuhan itu meminta untuk Abraham meluluskan untuk Hagar dan Ismail itu keluar, tapi Tuhan sudah berjanji bahwa Hagar dan Ismail tidak akan aku abaikan, tidak akan aku tinggalkan sendiri, tapi Hagar dan Ismail juga diberkati Tuhan dan satu kali akan menjadi bangsa yang besar. Tuhan sudah kasih jaminan, aku akan memberkati Hagar dan Ismail ini. Lalu apa yang terjadi? Coba kita lihat. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu bersama anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara yang nyaring. Ayat 17, Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia. Sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah, perhatikan, lalu Allah membuka mata Hagar. Katakan membuka mata Hagar. Sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Kemudian diberinya anak itu minum. Saudara, sebenarnya sumur itu
baru dibikin sama Tuhan, Tuhan tiba-tiba ciptakan sumur itu di depan Hagar untuk menolong dia, atau sumur itu memang sudah ada di situ dari sononya. Gitu ya, dari sejak semula. Saudara, kebenarannya adalah Tuhan tidak membuat malaikat tiba-tiba menciptakan sumur seketika itu juga, tapi sumur itu memang sudah disediakan Tuhan di situ. Ketika Tuhan menyuruh Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail, Tuhan itu sudah menuntun. Tuhan akan memberkati, dan sekalipun Hagar dan Ismail ini akan lewati padang gurun, Tuhan itu sudah tuntun mereka dan menyediakan mereka sumur supaya mereka gak mati di tengah jalan. Tuhan itu sudah persiapkan segala sesuatunya. Tapi apa yang terjadi? Saudara, Hagar itu fokus kepada padang gurunnya. Hagar fokus kepada semak belukar yang ada, fokus sama pasir, fokus sama gurun yang ada, fokus sama teriknya matahari, ya. Dan dia melihat anaknya sudah kehausan, air sudah habis, dia sampai nggak tahan, dia menangis, dia menangis dengan suara yang nyaring, membiarkan anak itu sepemanah jauhnya, itu mungkin kalau sepemanah itu mungkin sekitar berapa, 20 meter mungkin. Lalu dia menangis sendirian, membiarkan anaknya. Saudara, kenapa dia nggak bisa lihat sumur itu? Karena fokusnya bukan kepada Tuhan, tapi fokusnya kepada padang gurun, kepada pasir yang ada dan semak belukar. Tapi apa yang terjadi? Waktu Hagar itu mendengar suara Allah. Waktu dia mendengar suara dari langit, mengapa engkau susah? Waktu dia dengar suara Tuhan, tiba-tiba matanya bisa melihat ternyata di depan dia ada sumur yang sudah disediakan Tuhan. Saudara, seringkali kita juga sama. Ketika kita lewati sebuah masalah, ketika kita melewati sebuah lembah, ketika kita melewati sebuah padang gurun dalam kehidupan ini, ketika kita lewati sebuah tantangan, seringkali kita ini fokusnya kepada tantangan dan bukan kepada Tuhan. Kita fokus sama besarnya tantangan kita, mustahilnya keadaan kita. Kita fokus sama padang gurun yang gersang yang kita alami. Kita fokus sama semua kesulitan-kesulitan yang ada. Dan akibatnya kita ini gak bisa melihat pertolongan Tuhan atau jalan keluar yang Tuhan sudah berikan sebenarnya dalam kehidupan kita. Ketika kita lebih fokus sama masalah kita ini gak bisa melihat jalan keluar. Tapi ketika Hagar mendengar Allah, ketika dia mendengar suara dari langit, implikasinya buat kita, di tengah persoalan Anda, kalau Anda masih bisa fokus sama firman, kalau Anda masih mengarahkan hati Anda kepada firman atau suara Allah atau janji Allah, saudara akan temukan penyediaan yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan Anda. Anda akan lihat sumur, Anda akan lihat peluang yang Tuhan berikan. Saya tahu di masa-masa COVID ini, di masa-masa lockdown, saudara, mungkin bisnis Anda terdampak. Anda gak bisa menjalankan usaha utama yang Anda lakukan. Tapi kalau Anda fokus kepada gentingnya persoalan kita fokus kepada masalah yang membuat kita tenggelam ini, saudara, itu akan membuat kita melewatkan peluang-peluang yang mungkin Tuhan sudah sediakan buat kita untuk memelihara hidup kita. Tapi kalau kita ini di tengah persoalan ini, di tengah masa-masa COVID seperti ini, di tengah mungkin usaha utama Anda nggak jalan. Tapi kalau Anda masih bisa fokus ke Tuhan, Anda masih bisa mendengar Tuhan berbicara. Saudara, tiba-tiba Anda bisa melihat peluang yang Tuhan sediakan. Tiba-tiba Anda bisa banting setir, Tuhan bisa sediakan usaha yang baru. Tiba-tiba Tuhan bisa sediakan sumur-sumur yang baru di depan Anda. Saudara, tapi kalau Anda fokus kepada gersangnya padang gurun Anda fokus sama pasir, Anda fokus sama padang gurunnya masalah Anda, saudara, sebetulnya Tuhan itu sudah kasih jawabannya, Tuhan sudah kasih peluangnya, tapi mata Anda tertutup karena Anda fokus kepada hal yang salah. Saudara, fokus yang salah itu bisa membutakan mata Anda, saudara. Yang keenam, saudara, apa yang bisa membutakan mata Anda adalah harapan yang salah. Saudara, Lukas 24 ayat 13 sampai 21, mungkin saya nggak perlu baca ayatnya. Saudara, saya tidak baca ayat
ayatnya secara keseluruhan, intinya saudara ada 2 orang murid. Ya, yang mau pergi ke sebuah kampung di Emmaus, Yesus mendekati mereka, singkat cerita mereka gak bisa kenali, padahal mereka bercakap-cakap sama Yesus. Mereka gak bisa mengenali bahwa itu adalah Yesus, saudara. Lalu di ayat 21, dikatakan begini, ketika mereka curhat, mereka ngomong begini, padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya ini terjadi, yaitu Yesus mati dan sebagainya. Ada kata dulu, kami mengharapkan bahwa Yesus itu akan jadi raja. Ya, akan jadi raja di dalam terms secara politik. Bukan lagi Romawi yang berkuasa, bangsa Romawi yang berkuasa, tapi Yesus yang akan jadi raja. Yesus itu akan memulihkan kerajaan Israel. Jadi raja dan memerintah. Saudara, mereka curhat begitu sama Yesus. Itulah penyebab mereka gak bisa kenal bahwa yang bercakap-cakap dengan Yesus, dengan mereka adalah Yesus. Ternyata mereka punya harapan yang salah. Saudara, kita seringkali ikut Tuhan juga kita punya harapan yang salah dan itu membutakan mata kita. Beberapa di antara kita, saudara, kita mungkin ikut Tuhan supaya kaya. Beberapa orang ikut Yesus supaya hokinya besar. Saudara, beberapa orang ikut Yesus supaya apa? Supaya aku mau hidup ini bebas dari masalah. Saudara, ada beberapa orang ikut Yesus itu karena apa? Supaya mendapatkan hidup lebih nyaman. Supaya dapatkan hidup itu lebih mudah, lebih gampang. Saudara, kadangkala kita itu ikut Yesus karena harapan-harapan yang salah. Kita datang ke gereja juga dengan harapan-harapan yang salah. Kita melayani juga dengan harapan-harapan yang salah. Beberapa orang melayani supaya apa? Dapat perlakuan istimewa. Beberapa orang melayani supaya dapat penghargaan tertentu. Beberapa orang, saudara, memberi juga punya harapan yang salah. Akibatnya apa, saudara? Itu membuat mata kita tertutup. Saudara, ternyata hal yang terakhir yang bisa membuat mata kita tertutup adalah harapan-harapan yang salah terhadap Tuhan, saudara. Sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya mata kita terbuka? Bagaimana caranya kita ini punya mata yang diterangi? Supaya kita bisa mengenal Dia dengan benar. Yang pertama, saudara. Yang pertama, saudara perlu makan dari pewahyuan. Katakan makan dari pewahyuan Roh Kudus. Saudara, firman Tuhan katakan di Efesus pasal yang pertama, kita baca sekali lagi. Ayat 17 dikatakan begini, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan roh wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi ternyata poin yang pertama, Anda perlu membangun hubungan dengan Roh Kudus. Saudara, Anda perlu setiap hari makan dari pewahyuan Roh Kudus. Anda butuh roh wahyu. Roh itu huruf besar, berarti itulah pribadi Roh Kudus. Roh wahyu dan hikmat untuk mengenal Dia dengan benar. Saudara, Anda butuh pewahyuan Roh Kudus setiap hari. Saudara, inilah yang menyebabkan kenapa ada banyak orang Kristen baca banyak ayat, tapi kok hidupnya gak berubah. Kenapa ya? Baca Alkitab tapi kok hidupnya gak berubah. Karena salah baca. Itu sebabnya di hari Kamis yang lalu, saudara, di ibadah kenaikan Yesus Kristus, saya mengajar kepada Anda bagaimana supaya Anda makan dari pewahyuan Roh Kudus. Bagaimana supaya Anda dapat membangun hubungan dengan Roh Kudus, Anda dapat mengenal Roh Kudus sebagai pengajar Anda. Ternyata gak boleh sekedar baca. Saudara, saya hari Kamis yang lalu saya membagikan dari Ibrani pasal yang ke-15. Ibrani pasal yang ke-12, coba kita buka sama-sama. Ibrani pasal yang ke-12.
Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-5, bukan 12, Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, tapi kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Apa maksudnya? Saudara, perhatikan jenis makanan yang Anda makan. Bukan hanya jenis makanan yang Anda makan, tapi cara Anda makan. Kalau susu itu cuman bisanya diminum. Tapi kalau makanan keras Anda perlu mengunyah. Itulah yang membedakan antara bayi dengan orang dewasa. Bayi gak punya gigi untuk mengunyah. Sedangkan orang dewasa punya gigi untuk mengunyah. Itu sebabnya bayi dia gak bisa dikasih makanan keras. Dia hanya bisa menelan atau meminum susu. Jadi perhatikan bagaimana Anda makan. Kalau Anda ingin punya mata yang terbuka, Anda gak boleh cuma sekedar membaca Alkitab. Ya, Anda gak boleh cuma sekedar dengar khotbah. Tidak. Anda perlu membangun hubungan dengan Roh Kudus dan melibatkan Roh Kudus. Anda renungkan firman itu dan minta Roh Kudus menerangkannya dalam kehidupan Anda. Saudara, tanpa pewahyuan dari Roh Kudus, maka apapun yang Anda baca hanyalah sebatas pengetahuan. Dan pengetahuan tanpa pewahyuan yang berbicara dalam kehidupan Anda tidak akan membawa Anda pada pengenalan yang benar kepada Tuhan. Saudara, itu sebabnya Anda perlu membangun hubungan dengan Roh Kudus. Anda perlu libatkan Dia. Tanya pada Dia. Tanya Roh Kudus, ini ayat maksudnya apa? Saudara, banyak orang baca banyak ayat sepanjang hari. Kalau ditanya, kamu hari ini belajar apa? Nggak ngerti. Saudara, kalau Anda nggak ngerti apa-apa berarti itu ayat yang banyak yang Anda baca. Itu nggak ada efeknya apapun. Saudara, Anda perlu renungkan itu sepanjang hari. Saudara, kira-kira ayat ini kalau Anda nggak mengerti Roh Kudus ini apa maksudnya, Anda renungkan, Anda pikirkan. Sembari Anda bekerja, ada sebuah momen lalu Anda pikirkan ini maksudnya apa ya. Di tengah-tengah itu saudara, Roh Kudus bisa menyingkapkannya kepada Anda dan menerangkannya kepada Anda. Dan di titik inilah Anda punya pengertian yang sangat mendalam terhadap sebuah kebenaran. Di titik ini Anda nggak cuma sekedar menambah pengetahuan, tapi Anda mengenal kebenaran. Saudara, itulah sebabnya tidak ada cara lain. Bagaimana cara supaya kita punya mata terbuka adalah ketika Anda bergaul dengan Roh Kudus. Masalahnya kita ini sukanya apa? Kita sukanya ada orang yang kasih kita susu. Kita sukanya mengandalkan khotbah mingguan. Saudara, khotbah mingguan seperti ini sangat penting. Tapi itu gak boleh jadi sumber makanan Anda. Matius 4 ayat 4 dikatakan, kita ini makan bukan dari roti saja tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu adalah firman yang Roh Kudus terangkan, firman yang Roh Kudus bawa dalam kehidupan Anda, firman yang sudah dihembusi dengan Roh Kudus. Anda perlu makan itu yang namanya pewahyuan. Saudara, kita ini lebih suka apa saudara? Kita lebih suka dengarkan khotbah, orang lain yang terangin. Ya lebih baik orang lain yang bergaul sama Tuhan, lalu ayat ini artinya apa tinggal diomongin saudara, itu tidak akan mengubah kehidupan Anda. Kita maunya seperti baby, kita dicokokin susu, kita didulangin atau disuapin susu. No, ini saatnya Anda mengolah sendiri makanan Anda sendiri. Anda mengunyah sendiri makanan sendiri. Saudara, itu yang namanya Anda hidup setiap hari dari pewahyuan. Itu membuat mata Anda terbuka. Berhenti mulai hari ini hanya bergantung atau mengandalkan khotbah mingguan. Khotbah mingguan berguna untuk melengkapi Anda. Khotbah mingguan berguna untuk memperlengkapimu. Tapi itu hanyalah pelengkap, bukanlah sumber makanan. Sumber Anda harus setiap hari datang, libatkan Roh Kudus, makan dari firman, dan itu akan membuat Anda terbuka matanya. Katakan amin. Yang kedua, berikan dirimu dimuridkan.
Kalau Anda ingin punya mata terbuka, Anda perlu untuk merendahkan diri dan mengizinkan diri Anda dimuridkan. Saudara, Yesus itu punya cara mengajar berbeda, saudara. Yesus itu kalau mengajar, selain dia khotbah di bukit massal, tapi hanya kepada murid-murid. Saudara, satu kali dia berkhotbah tentang perumpamaan. Dia khotbah kepada orang banyak tentang perumpamaan seorang penabur. Ada benih yang jatuh di tanah yang ada 4 jenis tanah. Yang satu adalah tanah di pinggir jalan, tanah berbatu-batu, tanah penuh semak duri, dan tanah yang subur. Setelah Yesus menyampaikan perumpamaan itu, murid-muridnya, ketika orang banyak itu pergi, murid-muridnya datang sendiri dan bertanya, apakah arti perumpamaan itu? Jadi cara Yesus mengajar itu adalah ada tanya jawab, dialog. Ketika murid-murid tanya, Yesus jawab. Lalu Yesus ngomong, berbahagialah engkau sebab rahasia kerajaan sorga itu disingkapkan kepadamu. Lalu Yesus terangin kepada murid-muridnya secara pribadi tanpa perumpamaan. Arti dari tanah yang pinggir jalan itu apa, tanah berbatu-batu itu apa, arti dari tanah penuh semak duri itu apa. Lalu yang terakhir, arti dari tanah subur itu apa. Yesus itu ceritakan gamblang dan itu membuat mata murid-muridnya terbuka. Saudara, kalau Anda cuma mengandalkan khotbah hari Minggu, nggak cukup. Khotbah hari Minggu itu disampaikan tidak peduli level pengertian Anda di mana. Saudara, nggak peduli. Ya, semua orang punya level pengertian berbeda-beda. Dan yang luar biasa, kadangkala hari Minggu semua orang bisa pakai tampang mengerti semua. Ada amin. Ya, Anda mengerti? Yes. Tampangnya meyakinkan, tapi ketika diajak ngobrol one on one, saudara, kadangkala, saya menyangka orang ini mengerti, tapi ketika diajak ngobrol ternyata nggak ngerti apa-apa, saudara. Ternyata belum mengerti. Ternyata waktu saya ajukan pertanyaan, dia ajukan pertanyaan. Ketika saya jawab saya juga mulai mendengar jawaban-jawaban dia. Dari komunikasi atau interaksi itu, dia ajukan pertanyaan, saya juga ajukan pertanyaan. Dia memberikan jawab, saya juga memberikan jawab. Terjadilah yang namanya interaksi. Nah, lewat pemuridan inilah terjadi yang namanya mata dibukakan. Satu kali ada sida-sida dari Ethiopia, suka baca Alkitab. Saudara, tapi dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti apa maksud nats yang dia baca itu. Sehingga Roh Kudus itu harus repot-repot mengirim Filipus dengan mujizat yang luar biasa. Ya, seketika sampai di tempat itu. Lalu apa yang terjadi? Kisah Rasul 8 ayat 30 sampai 31 dikatakan, Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Saudara, kalau Filipus gak dikirim Tuhan, kira-kira apakah sida-sida Ethiopia ini akan menerima keselamatan? Dan akhirnya dibaptis? Saudara, ternyata dengan dikirimnya Filipus itu, dengan mungkin sida-sida itu bertanya ini maksudnya apa, dan Filipus dengan telaten mencoba menerangkan, akhirnya mata dari sida-sida ini terbuka dan berkata, apa halangannya kalau aku hari ini dibaptis? Saudara, akhirnya orang itu dibaptis. Survei membuktikan, saudara, perjumpaan kita atau obrolan, pertemuan atau pemuridan one on one itu sangat efektif untuk menghancurkan atau merobohkan mental block seseorang. Mental block itu adalah halangan mental yang membutakan mata seseorang. Dan itu mungkin tidak bisa terjangkau melalui khotbah. Kadangkala khotbah, saudara, khotbah bisa sangat luar biasa, tapi orang-orang yang menerima itu kadangkala punya pengertian yang berbeda-beda. Kadangkala ada khotbah yang diurapi, tapi ada orang yang mungkin gak konsentrasi. Mereka pulang, mereka punya pengertian yang berbeda. Setiap orang punya level pengertian sendiri-sendiri.
Dan seringkali saudara ada orang yang pasang tampang mengerti padahal belum mengerti. Izinkan diri Anda, saudara, selain Anda beribadah setiap minggu, mendengarkan khotbah, entah live, entah lewat mungkin YouTube, saudara, itu baik dan membangun Anda. Tapi kalau Anda mau mata Anda dicelikan, Anda perlu mengizinkan diri Anda dimuridkan secara pribadi. Kita ini kadangkala punya blind spots, titik-titik buta yang kita sendiri nggak mengerti. Sampai orang itu bisa berbicara dalam kehidupan kita. Saudara, Anda perlu dimuridkan. Ada beberapa alasan mengapa orang tidak mau dimuridkan. Yang pertama, karena sombong. Ya, yang kedua, itu bisa jadi karena ada trauma. Karena mungkin pernah dikecewakan sama orang. Yang ketiga, karena mungkin saudara terlalu perfeksionis. Ya, kenapa dia nggak mau dimuridkan? Karena dia berharap orang yang memuridkan itu harus sesempurna Yesus Kristus. Saudara nggak bisa. Izinkan dirimu dimuridkan, saudara. Anda akan melihat ada banyak area dalam kehidupan Anda. Tuhan akan singkapkan, saudara. Yang terakhir adalah terhubung di dalam komunitas. Katakan komunitas. Lukas 24 ayat 28 sampai 32. Ini kisah orang yang berjalan di Emmaus tadi. Saudara, perhatikan apa yang terjadi, kapan mata mereka terbuka. Ayat 28, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir tenggelam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ini lambang dari persekutuan atau fellowship. Ya, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Kapan dua orang ini matanya terbuka ketika Yesus makan malam sama mereka, siapkan perjamuan. Saudara, mengucap berkat, mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, memberikan kepada mereka, mata mereka terbuka. Seperti yang saya tadi sudah katakan, komunitas punya efek atau punya power untuk membutakan atau mencelikan mata Anda. Saudara, tidak cukup Anda khotbah mingguan. Tidak cukup Anda andalkan khotbah mingguan, Anda perlu makan dari pewahyuan firman, pewahyuan Roh Kudus setiap hari. Yang kedua, Anda perlu dimuridkan secara pribadi. Dan yang terakhir, Anda perlu tergabung di dalam sebuah keluarga rohani, tergabung dalam sebuah komunitas. Saya ingin ingatkan kepada Anda di musim-musim lockdown ini, di masa-masa COVID ini, kalau ini belum berlalu, tetap izinkan Anda terkonek setiap minggu. Anda ikutlah CG walaupun secara online. Tetaplah terkonek dengan saudara seiman. Saudara, karena apa? Karena dunia makin lama makin jahat. Kita bisa saja ikut hanyut kena arus, saudara. Ini momen di mana Anda gak cukup cuman ibadah hari Minggu, mengandalkan khotbah hari Minggu, karena khotbah hari Minggu gak cukup untuk membuat Anda terbuka. Anda perlu punya hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Anda perlu makan dari pewahyuan firman. Anda perlu dimuridkan secara pribadi dan Anda perlu tinggal di dalam komunitas. Demikian firman Tuhan. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.